Welcome back to Koko Rich YouTube channel. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Seperti yang kalian lihat guys, di depan gue adalah motor kesayangan gue yang sudah menjadi daily ride gue selama 5 tahun. Yes, ini motor NMAX keluaran 2015, NMAX Yamaha ABS versinya. Dan hari ini gue akan kasih tahu ke kalian apakah ini motor masih layak di tahun 2020. So, let's check it out guys. Motor Yamaha NMAX 2015 ini gue beli dari sahabat gue dengan kondisi second. Pada saat waktu itu dia mau jual, mau ganti motor lain, jadi dia nawarin ke gue. Kilometernya waktu itu masih 500 guys, jadi seperti motor baru lah, keadaannya masih mulus banget karena jarang sekali dipakai. Jadi gue beli dari beliau, teman gue Anyen. Oke, sampai hari ini masih gue keep karena motor ini banyak sekali kenangan memori, yaitu salah satunya gue riding dari Jakarta Bali 1300 km solo riding. Karena waktu itu gue memutuskan tahun 2017 untuk pindah ke Bali, dan gue ride ini motor sendirian. Jadi gue bawa perlengkapan gue beberapa dan stak barang gue di motor ini guys. Jadi ini motor punya banyak banget kenangan. Oke, motor ini gue menggunakan BBM Pertamax selalu dari awal gue beli. Terus untuk olinya gue menggunakan motul skuter guys, ya, motul skuter. So far kilometernya baru 14 ribuan dan sangat terawat. Oke. Dan gue juga ada melakukan beberapa modifikasi untuk membuat motor ini jadi lebih enak lagi, sesuai dengan hobi gue yang gue suka touring dan adventure guys. Oke, sebelum masuk ke pembahasan modifikasi yang sudah gue lakukan di motor ini, gue mau kasih tahu ke kalian apa sih kelebihan nih motor dan juga kekurangnya selama gue pakai 5 tahun. Oke, kelebihan yang paling utama yang gue rasakan adalah ini guys. Dengan tinggi gue 185 cm, kaki gue kalau gue riding jarak jauh tuh gue nggak ngerasa capek. Jadi enaknya gue bisa selonjoran, kalau gue mau ngerebang-rebang gue tinggal nekuk kaki gue. Dan kalau gue capek jalan jauh, gue touring, gue tinggal lurusin. Nah, yang gue rasakan adalah ini motor dibandingkan dengan kompetitornya, dengan merek lain yang gue pernah pakai, itu ini yang paling berasa paling jauh jaraknya untuk kaki gue yang panjang guys. Oke, kelebihan nomor 2 yaitu akselerasi guys. Motor ini dibandingkan dengan motor merek lain, gue merasakan bahwa dengan 150 cc akselerasinya ini yang paling enak, paling nendang. Karena dalam arti pada saat kita touring kan kita menemukan berbagai macam kontur jalan, dari nanjak, dari kelok-kelok dan sebagainya. Ini motor enak banget untuk tarikan torsi awalnya. Itu yang gue berasa bahwa enak banget pakai motor ini. Jadi gue suka. Oke, bagasi juga menurut gue udah lumayan cukup ya. Ini gue taruh side bag gue taruh jas hujan, gue taruh kacamata, kanebo dan sebagainya, gue taruh di dalam. Itu cukup luas. Jadi itu beberapa kelebihannya. Nah, yang kekurangan yang gue rasakan di motor ini hanya bantingannya yang keras, yang mungkin dirasakan oleh semua pengguna NMAX guys. Jadi kalau kita lewat kontur jalan yang gelombang, rusak dan sebagainya, itu berasa banget bumpy di pantat kita tuh keras sekali ya. Tetapi dengan begitu riding feel-nya itu enak banget, firm. Jadi pada saat kita ngeliuk-liuk, ini motor termasuk salah satu yang nurut. Jadi kalau kita rebah kiri ke rebah kanan, itu enak banget guys. Ya, jadi ya menurut gue ini motor merupakan salah satu skuter favorit gue, karena sebelum ini motor gue pakai Vespa Primavera. Itu cuman bertahan mungkin nggak nyampe 1 tahun udah gue jual dan gue tukar dengan motor ini. Jadi yang gue rasakan adalah motor ini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan Vespa dan beberapa kompetitornya guys. Oke, ada beberapa modifikasi yang gue lakukan ke motor ini agar bisa lebih memadai pada saat gue gunakan untuk touring jarak jauh guys. Salah satu yang paling utama adalah ini guys, windshield. Oke, windshield ini keluaran dari Puig, itu buatan Spanyol, Spain. Ini harganya 1,5 juta. Nanti gue cantumin semua listnya di deskripsi guys, supaya lebih jelas. Oke, ini gue puas banget dengan windscreen ini. Kenapa? Karena satu, bahannya halus cuttingnya, terus kokoh, terus juga dia benar-benar memberikan efek anginnya tuh ngelewatin kepala gue guys. Ya, jadi benar-benar nggak
pada saat kita jalan jauh tuh angin nggak ada yang kena ke chest ya, jadi semua yang ngelewatin ke atas kepala guys. Oke, modifikasi yang berikutnya adalah ini plat nomor, bracket plat nomor guys. Oke, ini murah, kalau nggak salah gue beli order online di Bandung sekitar 250 ribuan. Sampai sekarang masih kokoh juga ya, paling catnya aja yang agak-agak ngelupas ya, dimakan usia. Tetapi untuk besi dan ketebalannya semuanya masih kuat. Terus habis itu gue juga menggunakan lampu Cree. Ini yang gue pindah dari motor gue sebelumnya, motor IR gue. Jadi gue pindah ke sini. Nah ini gue belinya agak mahal karena kualitasnya bagus, tapi gue lupa mereknya apa. Ini terang banget lampunya, jadi kalau malam atau pada saat hujan itu kayak sama kayak cahaya mobil guys. Jadi terang, dia terang. Jadi ini wajib kalau menurut gue, kalau kita terutama penggila touring ya. Jadi wajib menggunakan lampu Cree tambahan. Terus habis itu ini tutupan rem dari Bikers yang nggak terlalu mahal juga, ini gue pakai. Fungsinya hanya lebih ke estetika sama pelindung kalau misalnya pada saat motor kita jatuh itu nggak langsung hantem ke bagian remnya guys. Oke, ABS motor gue ini tipenya yang ABS ya guys. Terus juga gue ada penambahan ini guys, phone holder buat kalau misalnya kita pakai Google Map, pakai handphone. Ya, ini keluaran dari Iksan Motor, harganya sekitar 250.000, termasuk sudah dengan bracketnya sama case phone holdernya guys. Ini fungsional banget, apalagi zaman sekarang ya. Jadi kita hanya cukup menggunakan handphone, kita udah bisa jalan keliling kemana aja yang kalian pergi. Oke, berikutnya yang gue modifikasi adalah ini box ya, untuk mencukupi kapasitas bagasi gue, atau pada saat gue jalan full helm full face gue bisa gue taruh di dalam sini guys. Jadi ya, ini memang tidak terlalu besar, tapi helm full face gue masuk ke dalam sini ya. Jadi barang-barang apa yang gue perlukan gue bisa taruh di dalam sini agar lebih mencukupi kebutuhan gue pada saat gue touring. Terus juga ini standar gue tambahin dari Black Diamonds, supaya pada saat kalau misalnya kita parkir di pasir, jalanan pasir, ini tampaknya jadi lebih lebar sehingga tidak terlalu melesek masuk ke dalam. Oke, nah modifikasi lainnya yang gue ituin adalah ini bracketnya ya guys. Bracket untuk box GV ini ya, box GV nya ini gue beli nggak terlalu mahal, kalau nggak salah gue beli 650.000 ya di Kebon Jeruk. Nah ini agak mahal guys, bracketnya asli dari Yamaha ya, tebel, solid dan padat ya. Ini harganya sekitar 1 jutaan ya di dealer Yamaha Cempaka Putih kalau nggak salah jualnya ya. Ini kokoh banget, kuat banget karena bener-bener tebel dan berat ya. Tapi dengan pemasangan ini jadinya bodi belakang jadi lebih berat, agak berat sedikit, tapi ini kokoh banget bracketnya ya, tebel. Terus juga ini guys, pemanis tail light belakang, tail lamp ya. Jadi gue pakai ini, gue kasih penambahan supaya kelihatan lebih manis. Gue pesen warna putih di online, harganya juga nggak terlalu mahal, sekitaran berapa ratus ribu ya. Oke. Nah modifikasi terakhir yang menurut gue paling penting yaitu ban guys. Oke, ban. Oke, ban yang gue gunakan adalah ban dual purpose, namanya Heidenau mereknya. Itu ban keluaran Jerman guys. Jadi ban ini ban yang sudah banyak digunakan oleh BMW GS, KTM dan sebagainya. Nah kebetulan waktu itu di rumah ban gue belinya itu ada yang khusus buat NMAX. Nah ini ukurannya ban belakangnya 150 ya, Heidenau nya 150/70, dan yang untuk ban depannya itu 120/70 guys. Oke, ini ban usianya udah 3 tahun nih ya. Ini bener-bener gue rasakan enak sekali bannya. Kalau lu gunakan untuk hujan juga dia nggak licin, untuk jalan-jalan yang jelek juga dia masuk. Ini harganya sepasang gue beli hampir 3 jutaan guys ya. Jadi ini merupakan mungkin modifikasi termahal di motor gue. Jadi karena demi keamanan, jadi gue pilih ban yang terbaik. Habis ini mungkin kalian bisa komentar, karena ban belakang gue udah mulai habis, ban apa yang cocok buat NMAX gue kalau kita hobi touring guys. Mungkin kalian bisa kasih komentar dan kasih saran ke gue. Berikutnya habis ini kalau misalnya bannya habis, baiknya gue ganti ban apa guys. Oke,
Jadi kalau kalian yang hobi touring punya budget ekstra, ini ban gue sangat-sangat rekomendasiin. Oke, ini ban Heidenau keluaran dari Jerman. Itu aja modifikasi yang gue lakukan di motor gue, guys. Apakah motor NMAX 2015 ini masih layak untuk kalian pakai di tahun 2020? Menurut gue sangat layak, guys. Oke, mungkin Yamaha NMAX yang terbaru itu fiturnya jauh lebih banyak, dan juga mungkin engine-nya lebih sedikit getarannya, lebih halus, lebih sempurna dibandingkan dengan NMAX yang lama ini. Tetapi buat kalian yang tidak terlalu mementingkan fitur, tetapi hanya lebih mementingkan fungsional, ya ini motor masih sangat layak untuk kalian gunakan di tahun 2020. Paling kalau kalian pengen upgrade penampilan, kalian bisa lakukan sedikit modifikasi sesuai dengan fungsi kalian, guys. Kalau kalian demennya racing, ya mungkin upgrade ke modifikasi racing. Kalau kalian sukanya versi touring, ya mungkin kalian modifikasi looknya sehingga menjadi look touring, guys. Oke, begitu aja video dari gue. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel Koko Rich, and follow my Instagram Koko Rich. Dan juga share buat teman-teman kalian yang mungkin berminat untuk membeli Yamaha NMAX second. Mungkin mereka butuh informasi, kalian bisa share video dari gue. Oke, guys, ini juga hoodie gue yang gue gunakan. Gue jual dengan harga 150.000. Buat kalian yang berminat, kalian bisa langsung DM gue, guys. Oke, thanks for watching, guys. Stay healthy and I'll see you in the next video. Bye!